Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang materi bioteknologi. Namun sebelum kita lanjutkan materi ini, terlebih dahulu silahkan tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini agar kita semua terus dapat menimba ilmu pengetahuan. Nah, baik, bioteknologi itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi disebut sebagai agen bioteknologi. Mikroorganisme yang digunakan dalam bioteknologi bisa dalam keadaan utuh atau hanya sebahagian. Nah, itu beberapa pengertian yang bisa kita pahami untuk memperjelas pengetahuan kita, pemahaman kita terhadap makna daripada bioteknologi. Oke. Nah, ada dua penggolongan bioteknologi berdasarkan jenis agen bioteknologi yang digunakan. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional. Nah, yang kedua, bioteknologi modern. Perbedaan antara kedua jenis penggolongan ini yaitu bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung. Sedangkan bioteknologi modern menggunakan sebagian dari mikroorganismenya saja. Jadi tidak utuh yang digunakan dalam bioteknologi modern, hanya menggunakan DNA atau enzimnya saja. Ya, jadi tidak secara keseluruhan mikroorganisme itu digunakan. Berbeda dengan yang konvensional. Yang konvensional misalnya pembuatan HP. Nah, maka jamurnya itu seluruhnya digunakan secara utuh. Yang kedua, dari segi teknologinya. Nah, kalau bioteknologi konvensional, peralatan dan teknik yang digunakan itu sederhana sekali, ya. Dapat kita gunakan atau dapat kita praktekkan di rumah sendiri dengan peralatan yang sangat sederhana. Sedangkan bioteknologi yang modern itu teknologi yang digunakan, baik peralatan serta tekniknya itu sudah canggih, ya. Jadi tidak bisa kita lakukan di rumah, harus dilakukan di laboratorium yang memiliki peralatan yang memadai. Kemudian yang ketiga, bioteknologi konvensional itu pemanfaatan mikroorganismenya terbatas. Sedangkan bioteknologi modern, pemanfaatan mikroorganismenya ditambah teknologi yang modern. Jadi dia tidak terbatas, bahkan bisa ditambah dengan teknologi yang modern. Jadi ada dua penggolongan bioteknologi. Yang pertama bioteknologi konvensional, sedangkan yang kedua adalah bioteknologi modern. Selanjutnya, nah beberapa contoh dari bioteknologi konvensional itu ada tape, tempe, kecap, nata de coco, serta yogurt. Ya. Nah, mungkin ini semua sudah pernah kita konsumsi di rumah maupun di lingkungan kita. Nah, sedangkan contoh dari bioteknologi modern itu diantaranya adalah bayi tabung, kemudian cloning, kultur jaringan, vaksin, dan insulin hormon atau hormon insulin. Nah, ada beberapa bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan diantaranya adalah ada tempe, ya, bahan makanannya adalah kacang kedelai. Mikroorganisme yang digunakan Rhizopus oryzae. Kemudian kecap, bahannya adalah kedelai. Mikroorganisme yang digunakan Aspergillus wentii. Kemudian keju dengan bahannya adalah susu. Mikroorganisme yang dimanfaatkan Penicillium
camembert, kemudian ada yogurt dengan bahannya juga masih susu. Mikroorganisme yang dimanfaatkan adalah Lactobacillus bulgaricus. Lalu ada roti dengan bahan dasarnya gandum, memanfaatkan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada nata koko dengan bahannya air kelapa. Mikroorganisme yang digunakan adalah Acetobacter psyllinum. Kemudian ada tape, bahannya bisa singkong, bisa juga beras ketan ya, pulut, dengan mikroorganismenya berupa Saccharomyces cerevisiae. Brem padat, bahannya adalah beras ketan. Mikroorganisme yang dimanfaatkan juga Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada produk oncom, bahan dasar yang digunakan adalah kacang tanah. Kemudian mikroorganisme yang dimanfaatkan adalah Neospora crassa. Serta yang terakhir di sini adalah minuman anggur dengan bahannya adalah buah anggur, memanfaatkan mikroorganisme Saccharomyces ellipsoidea. Oke. Kemudian ada bioteknologi pertanian. Nah, bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Manipulasi susunan gen dapat dilakukan dengan cara menambah gen suatu organisme yang diambil dari organisme lain atau dengan menghilangkan gen tertentu dalam organisme tersebut. Tanaman yang susunan gennya telah dimanipulasi disebut dengan tanaman transgenik. Nah, beberapa contohnya misalnya padi ya. Sifat yang dimodifikasi adalah mengandung provitamin A atau beta karoten dalam jumlah yang tinggi. Nah, modifikasi dengan cara gen dari tumbuhan narsis, jagung, dan bakteri Erwinia disisipkan pada kromosom padi. Nah, ini gambarannya. Nanti anak-anak bisa mencarinya di Google ya, agar gambarnya lebih jelas. Kemudian jagung, kapas, dan kentang. Itu sifat yang ingin dimodifikasi adalah tahan atau resisten terhadap hama. Nah, modifikasi yang dilakukan adalah gen toksin Bt dari bakteri Bacillus thuringiensis ditransfer ke dalam tanaman. Kemudian tembakau, ya, sifat yang ingin dimodifikasi itu tahan terhadap cuaca dingin. Nah, tekniknya atau caranya adalah gen untuk mengatur pertahanan pada cuaca dingin dari tanaman Arabidopsis thaliana atau dari cyanobacteria ya, Anacyctis nidulans dimasukkan ke dalam tembakau ya, sehingga diharapkan tembakau tersebut tahan terhadap cuaca dingin. Nah, ini tanaman yang sudah jadi seperti ini disebut dengan tanaman transgenik. Kemudian ada bioteknologi peternakan. Nah, dikembangkannya hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetik untuk meningkatkan produksi susu. Ya, jadi salah satu bioteknologi peternakan itu adalah menghasilkan hewan transgenik ya melalui teknik rekayasa genetik untuk meningkatkan produksi susu. Kemudian selain itu dihasilkan juga susu ya, selain jumlahnya banyak, dihasilkan juga susu yang kaya terhadap protein serta rendah lemak. Ya, selain dia meningkatkan produk susunya, ya, jumlah susunya meningkat, tetapi diharapkan juga produk susu itu memiliki protein yang tinggi serta rendah lemak. Nah, melalui rekayasa genetika dapat dikembangkan pula sapi yang mampu menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan cepat. Nah, seperti ini kira-kira ya. Ini sapi yang menghasilkan susu, sedangkan ini yang berotot seperti ini adalah sapi yang menghasilkan daging yang berkualitas. Nah, ini disebut dengan hewan transgenik. Nah, selanjutnya ada bioteknologi kesehatan. Ya, bioteknologi banyak
diaplikasikan dalam bidang kesehatan atau bidang medis, misalnya pembuatan antibiotik, insulin sintetis, dan vaksin. Oke, kita lihat beberapa produknya ya. Ada interferon. Nah, kegunaannya adalah melawan infeksi, meningkatkan sistem kekebalan. Kemudian ada insulin, ya, mengontrol kadar gula di dalam darah untuk penderita diabetes mellitus. Kemudian vaksin, nah yang sedang booming saat sekarang ini karena COVID-19. Nah, kegunaannya adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian ada penisilin, ya, sebuah antibiotik untuk melawan infeksi oleh bakteri atau jamur. Lalu yang terakhir ada hormon pertumbuhan, ini untuk melawan kekebalan serta untuk penyembuhan. Kemudian ada bioteknologi lingkungan. Nah, kita lihat beberapa gambar di sini tercemarnya lingkungan kita. Nah, pertama adalah kapal pengangkut minyak yang terbakar sehingga mencemari laut. Lalu kemudian ada juga kondisi air laut yang tercemar oleh minyak yang tumpah. Seperti ini gambarannya. Kemudian, nah ikan-ikan itu bisa mati karena pencemaran minyak tadi. Ya. Karena kita tahu bahwa sifat air itu tidak dapat bersatu dengan minyak. Nah, ini burung yang terkena tumpahan minyak di lautan sehingga menyulitkan burung ini untuk terbang kembali. Nah, karena kondisi seperti itu, ilmuwan memanfaatkan bakteri dari genus Pseudomonas untuk membersihkan tumpahan minyak. Nah, bakteri Pseudomonas mampu memanfaatkan minyak sebagai sumber energinya dengan cara memecah molekul minyak menjadi karbon dioksida. Tapi ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, para ilmuwan mencoba untuk mempercepat proses itu dengan menambahkan formula yang mengandung senyawa kalium fosfat dan urea sebagai nutrisi tambahan bagi bakteri. Pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan disebut dengan bioremediasi. Nah, selain menggunakan bakteri, penanggulangan pencemaran lingkungan dapat menggunakan tanaman tertentu, misalnya eceng gondok dan bunga matahari. Nah, kalau memanfaatkan tumbuhan, teknik itu disebut dengan fitoremediasi. Nah, beberapa dampak ya dari penerapan dan pengembangan bioteknologi. Nah, walaupun bermanfaat, tapi banyak dampak yang dihasilkan. Ada dampak lingkungan, misalnya ya. Tanaman transgenik biasanya merupakan tanaman unggul. Nah, sifat unggul ini membuat petani lebih cenderung menanam tanaman transgenik atau monokultur dan tidak lagi menanam tanaman lokal. Akibatnya, tanaman lokal yang bukan transgenik akan menjadi langka. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah plasma nutfah. Ya. Penggunaan tanaman transgenik juga dapat menimbulkan hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, itu yang dikhawatirkan dampak terhadap lingkungan. Kemudian dampak terhadap kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap tanaman kedelai transgenik yang mengandung gen dari kacang Brazil dapat memicu reaksi alergi pada orang tertentu yang sensitif terhadap kacang Brazil. Beberapa produk bioteknologi lainnya seperti alkohol dapat disalahgunakan untuk dibuat menjadi minuman beralkohol yang apabila dikonsumsi terus-menerus dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Nah, walaupun banyak sekali manfaat daripada bioteknologi di bidang kesehatan, namun ada juga dampak negatifnya ya. Nah, sehingga dampak negatif ini yang harus diminimalkan. Lalu kemudian yang terakhir, dampak terhadap sosial ekonomi. Nah, seseorang yang memiliki modal itu dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen menjadi sangat berlimpah dengan kualitas yang sangat baik. Ya. Nah, ini kebalikan daripada apa yang terjadi pada petani-petani biasa, petani tradisional. Ya. Karena mereka pasti kalah bersaing dengan pemodal yang sangat besar ya, dalam pemasarannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi petani tradisional. Ya. Terjadi ketimpangan antara pemilik modal yang besar dengan
hasil pertanian dari sistem transgenik dengan petani biasa, petani tradisional ya, yang memanfaatkan jumlah lahan dan tenaga, itu tentu akan kalah bersaing dengan yang memiliki modal yang besar, sehingga dampaknya ini yang dikhawatirkan, menimbulkan kerugian bagi petani tradisional dan pada akhirnya nanti akan meningkatkan gap ya, perbedaan antara yang semakin kaya dan yang semakin miskin. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.